Jadi because I went to amazing schools, Yeah. I was always surrounded by rich people. Okay. But because I was always surrounded by rich people, people always assume that I am rich. Kondisi bisa berbeda, tapi upaya bisa sama. Gue hebat banget, gue kuliah di sini, tapi lu koruptor ya, lu mati aja, sumpah. Di gue sesimpel itu. Okay. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang content creator Ya, boleh dipanggil sebagai content creator boleh. yang lagi sibuk mempersiapkan teater musikal. Betul. Selamat datang, Andovida Lopez. Terima kasih banyak, terima kasih Maple Media, terima kasih banyak. Semoga hari ini pembincangannya membawa berkah bagi kita semua. Gue udah kayak caleg kan, belum? Jangan lupa nonton polarisasi musikal. Gue ngomong sekarang aja, karena kan kita tahu soal masalah watch time kan, orang butuh dari awal kan. Jadi guys, nonton polarisasi musikal 2, 3, 4 Februari. Semua ada di topi gue informasinya. Geraha Bakti Budaya Tim Jakarta. Ini atau tanggal ya? Gak ada tanggalnya. Ini Geraha Bakti Budaya. Yes. Tanggalnya 2, 3, 4 Februari. Nah langsung gue straight to the point aja. Biar kalian, langsung kita ngobrol. Nah gue Oke, kita bisa start dari masa kecil, tapi gue penasaran. Oke. Sinopsis dari Polarisasi. premis dari polarisasi adalah ini musikal tentang pemilu pertama di Indonesia. Nggak pernah ada musikal yang membahas tentang pemilu di Indonesia, nggak pernah ada. Kenapa namanya polarisasi? Karena polarisasi adalah pembagian atas dua bagian. Gue sampai print definisinya. Karena banyak orang nanya, bang, polarisasi artinya apa bang? Gitu kan. Gue sampai print definisinya. Intinya gue sama Kajo capek di negara ini. Mau itu pemilu, mau itu pilpres, mau itu pilgub, mau itu apapun. Selalu kita berantem. Di musikal ini intinya gue sama Kajo, we're trying to dive deeper into why we are polarized. Kenapa sih kita terpolarisasi? That's the very basic premise. Gue gak mau kasih spoiler alert. Tapi ini ibaratnya very Hamilton-esque. Bagi yang udah nonton Hamilton, very Hamilton-esque in the sense bukan ceritanya, tapi Hamilton tuh membawa konsep yang berat. Ngomongin sejarah Amerika, the founding fathers, federalism atau state, ribet tapi dibawa dengan musikal. We're trying to do the same thing. Intinya itu nonton 2, 3, 4 Februari Geraha Bakti Budaya Tim Jakarta. Tiket ada di bio gua dan polarisasi musikal. Terima kasih banyak. Thank you, tepuk tangan. Semoga linknya juga ada di Maple Media ya. Maple Media taruh linknya ya. Kita langsung cut aja gimana? Ya boleh. Oke, by the way, good luck. Thank you, I really appreciate it. Berarti gue manggil lu apa? Tiara? Tiara. Oke. Tapi kita start dari masa kecil dulu. Langsung rewind ya? Yes, Rewind. kita rewind. Karena menurut gue untuk punya the idea atau the concept of polarisasi dan yang tadi lo sebutkan, menurut gue itu di startnya dari apa yang kita punya dulu. Maksudnya kenapa akhirnya the idea ada gitu kan. Masa kecil Andovi mungkin dikelilingi oleh ibu diplomat. Iya. Bokap juga aktivis. Betul. Kayak gimana mereka membesarkan Andovi dan kakak-kakaknya? Wah, itu pertanyaan sangat heavy ya. Jangan click out, jangan swipe up. Dengerin baik-baik semuanya, oke? Kamera gue ini kan, cover gue ini kan. Oke. Jadi gini, I had a very interesting and very privileged childhood. Okay. Privileged not in a sense of financially monetary. Gue secara sistem bracket finansial, gue middle class. Gue benar-benar middle class, bukan middle high. Okay. Bukan middle high, bukan middle low. Ya. Yang banyak orang miskonsepsi adalah karena pekerjaan nyokap gue diplomat dan karena gue keluar negeri. Banyak orang kira, nih anak orkai. Apakah gue kaya dibanding relatif orang Indonesia? Tentu. Kalau lu udah middle class di Indonesia, with the data, lu udah sangat-sangat privilege dan beruntung dibandingkan ratusan juta orang Indonesia. Jadi gue ngomong itu dulu, biar orang clear. But because of my mom, gue sekolah di luar negeri. Nah, karena gue sekolah dan tinggal di luar negeri, orang miskonsepsi ini anak orang kaya. Fakta menarik, gue cuma ada satu rumah. Satu rumah di Depok Timur. Itu rumah nyokap. Mobil pun gak ada. Gue sekarang punya rumah dan mobil sendiri karena pekerjaan gue. Bukan karena dikasih oleh mama dan papa. Jadi itu miskonsepsi yang gue pingin luruskan. Apakah ada banyak diplomat yang kaya raya? Banyak. Karena mereka diplomat yang kotor. Langsung aja gue ngomong. Langsung aja. Gue mah, nyokap gue adalah salah satu diplomat terbersih yang gue tahu. Bahkan nyokap gue aja pernah meng-uncover case of nepotisme dan corruption di salah satu kedutaan. Dan sampai dibenci sama satu kedutaan karena kenapa sih lu... Ibaratnya gini, nyokap gue adalah orang yang kalau di kelas, Bu, ada PR nggak? Saya mau kerjain. Itu nyokap gue. Oke, wow. Dan di Indonesia orang-orang seperti itu tidak dihargai. Ya.
Ada lagi ngomong, ada pertanyaan, Bu, saya mau nanya dong, apa maksudnya gini, terus teman-teman lain kayak, aduh, gue mau balik, ayo dong cepetan ngapain sana. Nyokap gue adalah the definition of orang jujur. Saking jujurnya, rumah di Depok Timur, tidak punya mobil, sampai sekarang pun anak-anaknya mau beli dia mobil. Anak-anak tanda kutip berada sekarang karena pekerjaan kita. Kita mau kasih dia mobil, beli rumah baru, mama gue tolak. Bentar, nyokap lu masih tinggal yang di Bekasi? Di Depok Depok Timur. itu? Masih sampai sekarang. Oh. Walaupun anak-anaknya sudah menawarkan, kita bukan anak kurang ajar ya. Once me and my brothers have made it, kita udah kayak, Ma, ini rumah, mobil, supir, nggak mau. Gue lihat di YouTube. Ya, you see, lu tahu gue nggak bohong. Lu tahu lu lihat rumah gue. Itu rumah asli, rumah itu nggak ada fake. Okay. Ketika orang lain gerebek rumah orang kaya, gue ada di video terakhir gue tunjukin, this is where it all started from. Cuman Indonesia kan, oh Andovi speaks English, oh Andovi, nggak, it's not like that. Kenapa gue ngomong ini? Karena penting banget, konteks ini sangat penting biar kalau gue rewind orang paham nih. Karena gue bakal ngomong Norway, Denmark, India, orang langsung kayak wow gitu kan. Fakta menarik, Kak Jo, kakak gue itu 7 tahun tinggal di Denmark, sekolahnya beasiswa full, gak dibayar. Oh, wow. Karena sekolah di luar negeri sangat mahal. Iya. Jadi gini, kenapa ada banyak diplomat itu tinggal di Kemang, Tebet, Pondok Indah? Karena mereka mengesampingkan pendidikannya, untuk mereka simpen duitnya untuk mereka punya hidup yang baik di Indonesia. Nyokap gue kebalik. Semua gaji nyokap gue dipakai untuk pendidikan anak-anaknya. Semua. Jadi gue sama Kak Aju dan Kak Pascal went to the best international schools abroad. The best. Copenhagen International School, Rugos International School, Oslo International School, British International School. Ini sekolah-sekolah yang super mahal. Tapi itu ibaratnya kalau gaji nyokap gue sekian, 90% untuk anak-anaknya. Makanya rumah di Depok Timur. Ya, jadi setelah lo Cross keliling subsidi. Jadi cross subsidi. Jadi itu kenapa I had the best education possible. Thank you kepada mama dan papa. Tapi please jangan miskonstruksi ini sebagai gue orkai. Gue middle class. Gue privilege. Gue middle class Indonesia sangat privilege. Tapi tidak yang seperti yang dikira orang-orang. Itu. Ya. Tapi kayak dari cerita lo tadi kayak emang orang-orang ini udah banyak ngomongin soal privilege jadi terlalu menyebalkan ya buat lo ya? Sangat. Karena mereka menyamaratakan gue dengan orang-orang anjing lainnya. Gue ngomong langsung aja. Boleh gak ngomong anjing di sini? Boleh. Terbuka. Soalnya ini banyak orang gak tahu. Gue sempat SMP di sini. Gue sempat SMP kan di diplomat itu guys. Itu 4 tahun di luar negeri, 2-3 tahun balik ke dalam negeri. 4 tahun di luar negeri, 2-3. Jadi itu udah firm seperti itu. Sistemnya. Ya tentu waktunya berubah-ubah tergantung dengan jabatan dan posisi dan segala macam. Jadi intinya I was born in Jakarta tahun 94. Terus gue pas gue 4 atau 5 bulan atau 6 bulan gue lupa, gue pindah ke Norwegia. Di Oslo. Norway itu Erling Haaland bagi yang gak tahu. Langsung oh Erling Haaland ya, Norway. Di sana gue TK di sana. Gue TK sampai SD 4-5 tahun, gue balik 2-3 tahun ke sini. Jadi gue SD di Mardiwana Depok. Sekolah Katolik SD SMP SMA Mardiwana Depok. Setelah gue SD sampai kelas 3, gue pindah lagi ke Denmark. Pindah ke Denmark sampai 2 SMP. Gue ke Copenhagen. Abis tadi gue ke Copenhagen, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, abis itu SMP. Di SMP Santo Bellarminus Menteng. Abis itu gue pindah lagi ke India untuk SMA. SMA gue pindah, abis itu baru gue balik untuk kuliah di UI. Jadi kehidupan gue selalu balik. Nah fakta menarik bagi orang nggak tahu, gue pas gue balik sekolah di sini, gue tiap hari naik kereta dari Depok Timur ke SMP Santo Bellarminus Menteng. Kayak gue tiap hari. Jadi gue jalan ini biar orang-orang tahu. Gue jalan dari rumah gue di Depok Timur, jalan 10 menit ke Jalan Sukmajaya, naik angkot 04. Naik angkot 04 warna coklat bagi orang karena orang gak percaya. Naik angkot 04, turun di stasiun Depok Lama atau stasiun Depok Baru tergantung macetnya. Turun, naik kereta ekonomi, belum ada ekonomi AC zaman itu. Tahu gue yang ada ayamnya juga kan. Terima kasih banyak. Gue naik, turun di stasiun Gondang Dia. Dari stasiun Gondang Dia kalau nggak jalan, naik bajai untuk ke SMP Santo Bellarminus Menteng. Selama 2,5 tahun setiap hari gue kayak gitu. Nggak naik mobil. Nah, apakah gue di sekolah SMP Santo Bellarminus Menteng yang banyak teman-teman yang gak kaya? Iya. Itu dia. So I was always surrounded by rich people in my life. Always. Gue di Denmark, gue sekolah di Rugos International School. Teman-teman gue yang punya, kalau kalian tahu Maersk
Maersk itu M-A-E-R-S-K, the biggest shipping company in the world. Oke. Jadi because I went to amazing schools, Iya. I was always surrounded by rich people. Oke. But because I was always surrounded by rich people, people always assume that I am rich. Oke. Nah, kenapa ini penting? Ini sangat menggambarkan karya-karya gue sampai sekarang. Kalau kalian penonton Skinny Indonesian 24, gue selalu mementingkan pendidikan. Ya. Karena pendidikan is the biggest equalizer. Gue bisa duduk dengan orang-orang kaya karena gue pintar. Not because I was socially accepted in their bracket. Oke. Gue sekarang, sorry ini panjang banget. Gue sekarang sukses dan hangout sama orang-orang yang sukses. Bukan I was handed down that privilege. I worked very hard. Gue ngomong ini seakan-akan gue zero to hero. Enggak juga. Gue benci sama orang-orang ngomong, oh gue kerja keras dari kecil. Enggak. Gue handed down the education by my mom and dad. Gue dikasih sekolah super mahal because of my mom and dad. Gue bukan zero to hero yang ada duit. Ada. Jadi itu miskonsepsi yang sangat besar yang pengen gue cerita di sini. By the way, ini opening yang lumayan panjang Berat. tapi menurut gue sangat langsung kayak Gue straight to the point aja. Iya. Iya. Gue jadi penasaran. Di masa kecil tuh lo ngerti konsep kaya dan miskin nggak? Ngerti? Oh, karena itu gue dikelilingi sama temen-temen. Guys, temen gue tuh asal lo tahu ya, waktu gue di sekolah di India, gue bertemanan dengan orang terkaya ke-10 di dunia, bukan di India. Orang terkaya di saat itu, gue gak tahu kekayaan dia sekarang berapa. Namanya The Mitchell Family, please Google. Itu temen kelas gue, temen duduk sebelah gue. Once you sit next to these kind of people, yang uangnya udah bukan triliun tapi miliar, US billion dollars, udah billion US dollars, you understand the discrepancy in this life. Banyak orang gini, ada orang kaya sama ada orang kaya. Jadi gue paham pas gue di Denmark. Nah, lucunya begini, ini panjang ya, editor gue minta maaf. Jadi gini, gue SD di Denmark. Denmark adalah negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara social democratic. Jadi mereka demokrasi tapi the element of socialism dan welfare state itu sangat gede. Maksudnya apa bang? Gue gak ngerti welfare state. Welfare state adalah negara yang pajaknya super tinggi untuk memberi welfare yang baik kepada rakyatnya. Jadi di Denmark pajaknya tuh 50%, 60%. Tapi di Denmark semua orang hidup setara. Apakah ada orang kaya Denmark? Pasti ada. Tapi jadi you won't see the discrepancy di negara-negara yang besar. Nah sama di Oslo. Di Oslo sama. Jadi kerennya adalah gue masa kecil gue di dua negara yang kalau lu lihat semua data tentang negara paling bahagia di dunia apa, negara paling happy apa, negara paling welfare, selalu 1, 2, 3, 4 Denmark, Norway, Finlandia, Swedia. Denmark, Norway, itu Google it. Dan gue tinggal di negara itu. Jadi gue tinggal di negara dari gue kecil, dari gue masa-masa formatif gue, dari masa gue TK sampai SMP, di negara yang gue paham bisa kok suatu negara perbedaan antara orang miskin dan kayanya itu tidak sebesar itu. Kesenjangannya dikit. Tapi kan setiap 2 tahun gue balik ke Indonesia. Terus lo ngeliat sesuatu hal sangat berbeda. Jadi karena gue mempunyai perspektif yang sangat unik ini, gue selalu mempertanyakan kenapa Indonesia kesenjangan sebesar ini. Dan gue nanya bukan karena gue baca, karena I lived in places di mana orang terkaya Denmark tiap hari ke sekolah naik MRT. Nggak mungkin orang terkaya Indonesia setiap hari ke pinggir kerja naik MRT. Mungkin, siapa tahu, gue nggak tahu. Itu the discrepancy yang gue lihat. Karena negara Denmark sangat mementingkan public welfare. Oslo juga gitu. Teman-teman gue tiap hari ke sekolah jalan kaki, naik bus, naik kereta ke sekolah di Denmark. Tapi mungkin karena transportasinya juga nggak sering. Sangat bagus. Iya, Tapi kan itu ego. Lu kasih 10 orang terkaya Indonesia naik gitu, belum tentu mereka mau. Nggak juga, karena gue juga tahu beberapa orang kaya, super kaya Indonesia yang juga mobilnya sederhana, naik tapi that's not the general rule. Jadi gue memahami konsep kaya dan miskin dari kecil dengan unik, perspektif yang sangat unik. Tapi berarti yang paling mendekati India dengan Indonesia maksudnya. Sangat. Tapi kan itu udah SMA gue. Nah India ini discrepancy, ibaratnya kalau discrepancy apa bang? Discrepancy itu perbedaan kesenjangan. Kalau Indonesia discrepancy segini, India tuh segini. Orang kaya Indonesia nggak ada apa-apanya sama orang kaya India. Contoh? Ya, you look at the Mitchells, the Ambanis yang punya Tata.
lu bandingin duit mereka dengan the Salims, the Oh Ciputras, ini itu. the duit ya maksud. The duit ya. Masa the duit. Ibaratnya kalau lu lihat all the top 10 richest people of Indonesia dengan kekayaan mereka 4 billion US dollars. Kecuali Jarum dan Ciputra and the Gang ya. Kecuali Jarum and the Gang mungkin punya 15 billion dollars. Orang terkaya India tuh 50 billion dollars. Jadi emang There's a difference between 10 billion dollars sama 50 billion dollars. Sama-sama kaya, sama-sama billion dollars, tapi beda. Okay. Nah, tapi orang kurang mampunya India juga jauh lebih di bawah daripada orang kurang mampu Indonesia. Jadi, di privilege gue dalam hidup adalah the biggest privilege I have is not monetary, tapi the biggest privilege yang gue punya adalah wawasan dan pengetahuan tentang dunia. Oh. Because of this perspective, gue membuat karya-karya gue mencerminkan itu. Itu sih. Sangat menarik kayaknya menjalani masa kecil seorang anak. Sangat menarik. Tapi tadi yang lo bilang adalah faktor-faktor eksternal. Tapi kalau misalnya orang tua, bokap nyokap, bokap juga aktivis? Bokap gue aktivis. Bokap gue dulu dipenjara karena melawan Soeharto. Google insiden malapetaka 15 Januari tahun 1907, antara 55 atau 77 gue lupa tahunnya. Itu bokap gue. Bokap gue ketua BEM Atma Jaya. Bokap gue melawan Soeharto waktu itu. Mahasiswa di penjara itu bokap gue. Okay. Nah itu fakta. Bokap gue adalah orang yang benar-benar melawan kekuasaan dari dulu. Jadi kalau kalian bilang kenapa Skinny selalu kritik, itu dari bokap gue. Dari bokap gue aktivis. Nah nyokap gue diplomat. Jadi agak aneh nih. Nyokap gue kan diplomat kan, Kementerian Luar Negeri, PNS, menikah sama aktivis. Seru banget. Ya itulah hidup yang itu. Nah nyokap gue dibandingin bokap gue dari keluarga yang berada, dibandingin bokap gue. Bokap gue dari NTT, dari Flores, dari Nusa Tenggara Timur, dari Maumere. Nyokap gue orang Manado. Jadi lahirlah gue Kajus sama Kepaska. Jadi dari dulu, tapi sama-sama jujur. Kalau bokap gue aktivis melawan pemerintah, nyokap gue PNS yang jujur. Wait, mereka ngobrol berdua apa ya? Ya, nyokap gue tuh perbincangan gue mereka tiap hari itu politik, pemilu, pemerintahan, sistem itu ribet lah. Itulah. Jadi itu. So I grew up with that. Tapi kita ngomongin parenting nih. Kalau misalnya satu hal parenting yang akan lo teruskan gitu terhadap yang udah lo jalani bersama bokap nyokap, tapi ada juga satu hal yang tidak akan lo lanjutkan. I have been in so many podcasts and talk shows. That was the first time I was asked that question. So great, tepuk tangan untuk Tiara dong. Sumpah, ini I'm not kissing your ass. I'm just saying, I've been in so many of the, itu pertama kali gue kalau ada pertanyaan baru gue pasti kaget kayak tadi. Karena tadi gue kaget, lu tanya itu. That's a great question. Gue mau siapin jawabannya. Yang pasti gue akan lanjutkan adalah kalau dari bokap gue tuh nggak pernah berhenti takut membicarakan soal kebenaran. Apapun kebenaran itu. Kalau kita bahas soal filosofi, kebenaran itu bisa subjektif. Kebenaran bagi Tiara beda sama gue, bla 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 bla. Tapi intinya, find your truth and your kebenaran, and always fight for that. Itu satu hal yang akan selalu turun dari bokap gue ke gue. Tapi yang gue gak akan gue ambil adalah, ya gue jujur aja, bokap gue almarhum papa, rest in peace papa, meninggal tahun 2019. Secara finansial, my dad left us with nothing. Secara finansial, bokap gue tidak menurunkan tanah, harta, dan barang. Tapi bokap gue dengan semangat dan api yang sangat berkorban ke anak-anak, tiga anaknya. If I would learn from my dad adalah kadang-kadang idealisme itu di dunia ini harus ditandangkan, disandingkan dengan realisme di mana kita at least bisa makan, minum, punya rumah dan segala macam. Bokap gue kan ekstrim di satu hal. Bokap gue pejuang aktivis di penjara segala macam. Jadi kalau gue bisa ambil sesuatu yang gue tidak ambil, apa yang gue pelajari yang berperbaiki adalah at least if I pass away, anak-anak gue at least gue tinggalkan dengan sesuatu. Di luar dari semangat yang intangible ini, gue mau meluarkan yang sesuatu yang tangible kepada anak-anak gue. Jadi itu dari bokap gue. Kalau dari nyokap gue akan selalu menurunkan semangat. Sama sih, bokap gue nyokap sama sih. Tapi semangat untuk always never. Nyokap gue sampai gini. Nyokap gue sampai sekarang adalah orang yang tidak takut untuk menjadi beda. Dan menurut gue ini adalah sesuatu yang kurang. Orang Indonesia tuh suka konform. Tadi, Bu, kita ada PR lagi nggak? Anjing lu. Bu, saya mau bertanya dong. Orang Indonesia tuh nggak semua. Kebanyakan we are so afraid of the group that we are afraid to be different. Different dalam arti bagus ya. Lu different kalau jelek juga kurang aja. Maksudnya differentnya dalam arti yang positif.
Nyokap gue always told me, kalau lu tujuan lu jelas dan lu clear apa dampaknya, never be afraid to be different. Never. Jadi itu message yang gue selalu dapat dari nyokap gue. Kalau yang enggak sih, yang gue gak akan ambil dari nyokap gue adalah gak ada. Wow. Gak ada. Dari mama gak. Dari mama gue gak akan ambil apapun kekurangan dari nyokap gue. Ya mungkin kecuali satu sih, nyokap gue, kalau lu mikir gue energetik, nyokap gue jauh lebih energetik daripada gue. Jauh lebih. Jadi ibaratnya gue ngambil setengah dari nyokap gue. Wow. Ya, nyokap gue lebih gila lagi. Sumpah. Ibaratnya kalau ada gue sama Kajo di ruangan apapun, nyokap gue masuk, nyokap gue jadi center of attention. Langsung, otomatis. Jadi ya, it takes a lot to be in center of attention ketika ada gue sama Kajo dalam satu ruangan. Tapi nyokap gue always take that energy. Itu sih. That's a great question. Thank you Tiara. Tepuk tangan untuk Tiara. It's a great question. It's a great question. Ya tadi kan lo banyak cerita tentang nyokap, tapi bokap sudah berpulang juga. Apakah itu juga mempengaruhi cara pikir Andovi? Iya, gue ibaratnya gini. Gue udah ngomongin berkali-kali. One of the reasons why I quit, why I retired from Skinnies in 24 adalah waktu itu gue nggak spend a lot of time with my dad karena fokus ke kerjaan. At some point gue sadar bahwa dunia ini tuh sangat-sangat singkat dan time is all we have. Terkadang gue jauh lebih mending diwariskan semangat daripada diwariskan harta. Harta tuh bisa hilang. Sampai sekarang semua TV show yang kita tahu, The Crown, Game of Thrones, Succession, itu cuma anak-anak orang kaya yang berantem atas warisan orang-orang tuanya super kaya. Gue gak mau kayak gitu. Gue gak mau kalau gue sukses suatu hari dan gue berpunya, kalau anak-anak gue kerjaan cuma berantem atas apa yang gue tinggalkan, I failed as a parent. I absolutely failed. Dan kebanyakan sekarang orang-orang adalah bokap nyokap meninggal, yuk nangis. Yuk pembagian harta gimana? Dan karena bokap gue tidak meninggalkan harta in the physical sense, kita gak pernah berantem soal ini. Jadi sang kebal bagi gue bahwa gue gak munafik guys, gue ngomong ini seakan-akan gue kayak Andovi sih paling gak. Guys, duit itu penting, gue gak munafik, oke? Duit itu penting. Tapi until what point duit itu menjadi gini, in my opinion, orang Indonesia itu tidak tahu kata cukup. Again, bagi yang punya duit, bagi banyak orang Indonesia tidak bercukupan. Bagi banyak orang Indonesia tidak berkecukupan, itu tugas dan tanggung jawab pemerintah dan negara untuk kasih mereka duit untuk berkecukupan dan kasih hidup yang layak. Di luar dari konteks itu, we always want more. When is it enough? Itu pertanyaan gue. More setiap orang beda. Bagi lu mungkin 2 mobil cukup. Bagi gue mungkin 3 mobil cukup. Bagi gue, again, permasalahan gue adalah we always want more. Dan ketika we always want more ini kebawa ke pemimpin, ke orang-orang yang always want more money, always want more sumber daya alam kita diambil, always want more ini, ya lihat negara hancur. Udah, that simple. Oke. Tapi balik lagi ke bokap, berarti bokap tahu enough-nya kapan? Oh sangat tahu. Bokap gue tahu kok. Bokap gue at his later stages dia sadar kayak I'm not gonna leave any significant harta ke anak-anak kita, so I can only leave with message. Bokap gue tahu, sadar kok. Dan akhirnya in his later years jatuhnya bokap gue berhenti jadi aktivis dan taking care of, kan nyokap gue yang kerja. Jadi papa yang dulu pas gue di India bokap gue yang nganterin gue ke sekolah tiap hari. Jadi my dad yang dulu aktivis melawan jadi stay at home dad. Dan itu butuh penurunan ego yang luar biasa. Ketika lu setiap hari melawan pemerintah dan aktivis, akhirnya setiap hari ketika udah mulai turun, lu menjadi orang yang justru nganterin anak ke sekolah tiap hari. It takes a lot of ego to put that down. I think you're lucky. Ya, I'm super lucky. Tapi masih di masa kecil itu, di negara-negara yang lu datangi ini, mana negara yang memori itu paling vivid? Denmark. Easy. Denmark itu mengajarkan gue kebentuk gara-gara Denmark. Gue kebentuk karena Denmark mengajarkan gue bahwa omong kosong kalau negara tidak bisa provide for their people. Omong kosong. Walaupun bang, tapi kan Denmark cuma 6 juta orang, Indonesia 270 juta orang. Not apple to apple, paham? Gue gak ngomong soal kondisinya, gue ngomong soal semangat dan upayanya. Gini, kondisi bisa berbeda, tapi upaya bisa sama. Itu yang orang gak paham.
Kondisi lu bisa berbeda, tapi at least upaya yang kita lakukan misalnya. Nah Denmark dengan segala kekurangannya, juga ada kekurangan loh. Mencoba sebisa mungkin untuk kasih welfare yang terbaik untuk rakyatnya. Contoh. Contoh, ya tadi, lu gak akan melihat satupun beggar in the streets in Denmark, gak akan. Di Denmark, lu dibayar untuk kuliah dan berjenjang tinggi. Dibayar, gue ulang sekali lagi, gak gratis. Lu dibayar untuk mendapatkan pendidikan. Di Denmark, public transportation 24/7. Mau jam 3 pagi juga ada. Dengan jumlah manusia yang sedikit. Ya, kok jangan yang sedikit. Di Denmark gak ada orang. Lu kalau gak punya kerjaan, lu dikasih gaji per bulan untuk dapat duit sampai tahap jadi gak gaji buta. Lu dikasih duit untuk kompensasi sampai lu dapat. Jadi kalau ada orang unemployed, pemerintah Denmark akan turun tangan, lihat kasih, abis itu oke, kita guide sampai lu dapat kerjaan. Segitunya. Nah, apakah ada kekurangan? Iya. Is it a perfect system? No. It's not perfect, tapi they do with what they can. Nah, Indonesia bisa sama. Bisa kok. Mumpung lagi pertanyaan ini, Ya. kalau misalnya nggak ada corruption, bisa nggak? Bisa. Denmark juga ada korupsi ya, tapi Denmark itu negara paling rendah kelima kalau nggak salah. Gue nggak indeks korupsi Denmark tuh one of the lowest. Kalau Bahkan indeks kita berkurang, Kalau indeks kita berkurang, sangat bisa. Guys, guys, ini nggak cuma korupsi pemerintahan ya, korupsi segalanya. Korupsi gini, korupsi paling gede adalah duit, ya. Tapi korupsi yang lain adalah waktu, korupsi yang lain adalah energi, banyak gini. Gue ngomong seakan-akan gue paling sempurna. Gue juga korupsi bukan korupsi duit ya, korupsi waktu. Tadi aja gue datang sini telat, gue minta maaf. Itu itu gue datang gue telat, ya. Walaupun gue tahu gue telat karena gue jam 3 pagi ngurusin polarisasi, tapi I came here, gue tadi ngomong di depan ketemu langsung, sorry gue telat. Banyak orang Indonesia bahkan gak ngomong gitu. Kita semua tahu lah. Yang orang datang ya gitu. Karena gue tahu. Nah itu karena itu menurut gue itu tidak menghargai waktu kalian. Makanya tadi pas gue datang gue langsung makan, langsung take you. Karena gue tahu ya lebih enak gue makan, gue lapar jujur aja. Tapi ya gue tahu waktu gue ambil. Nah ini adalah kalau lu dari awal kayak gini, gue dulu dibenci di sekolah gue karena gue dulu paling gak suka kasih contekan. Gue paling suka kasih contekan. Apaan sih lu Dov? Tapi itulah burukan negara ini. Ada gak sih, kalian lihat gak sih ada TikTok yang sekarang lagi viral banget? Ada anak SD atau SMP gue lupa di mana. Ada temennya sebelah lagi tanya, Bu, menurut saya proyek ini gini. Direkam terus gini. Nyebelin gak sih? Itu udah DTK sama SD kita. Negara ini kan hancur, percaya sama gue. Dulu gue SD SMP di Denmark, temen-temen gue rebutan untuk angkat tangan untuk nanya pertanyaan ke guru. Rebutan. Ada pertanyaan semua angkat tangan. Sampai enggak harusnya gue nanya dong segitunya. Itu udah di-build dari awal. Oke, pertanyaan selanjutnya apa jadi yang ngebuat lu tetap masih in love sama Indonesia after Gini, gue juga bingung jujur gue bingung banget. Tapi at the end of the day, nyokap gue selalu menginstill this. Despite all of that, nggak ada yang bisa mengalahkan makanan Indonesia. ya. Gue udah keliling dunia guys. Gue gak sombong tapi gue udah keliling dunia. Makanan Indonesia itu nomor 1. I don't care what anyone says. Debate me on this. Apa makanan Itali biasa aja. Ayo. Jepang. Indonesia lebih bagus. Gue berani ngomong gitu. Jepang enak. Gue bilang Jepang jelek. Jepang enak. Tapi makanan Indonesia itu luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Debate me on this. Gue bakal menang. Cuaca kita itu diiri-irikan oleh luar negeri. Diiri-irikan. There's a reason why every single bule wants to go to Bali. There's a reason why. Okay? Dan di both sides loh. Orang dingin suka ke Indonesia, orang panas suka ke Indonesia. Gue pernah ke United Arab Emirates, gue pernah ke Dubai, gue pernah ke itu. Lu suruh gue tinggal 2 tahun di sana, gue gak mau. Dengan kehebatan, kemewahan mall-mallnya yang super AC, lu keluar 45 derajat Celcius. Kalian tahu gak panasnya United Arab Emirates? Kalian tahu kan? Indonesia itu sepanjang tahun cuaca kita segini. Yes ada hujannya, yes ada badannya. Itu aja kita udah ngeluh-ngeluh ya. Itu aja kita ngeluh. Gue akan sana. Udah itu. Kekayaan gak ada lagi negara di dunia. Lu tinggal nyetir 2 jam ke gunung, nyetir 1 jam ke pantai. Kekayaan sumber daya alam natural itu sinting.
Gak ada yang bisa mengalahkan kita, paling cuma Brazil. Bukan mengalahkan, yang setara lah. Brazil udah gue literally. PR dari kita adalah gimana cara orang-orang hebat Indonesia yang udah banyak stay di Indonesia, banyak ya. Ibaratnya gini, kalau ada 100% orang hebat orang Indonesia, pasti akan ada orang yang akan stay di luar negeri. Sudah pasti, kita gak sama. Tapi ibaratnya kalau sekarang angkanya 50%, naikinlah ke 80% yang stay di Indonesia. Itu maksud gue itu. SDM kita pinter kok guys, pinter. Tinggal, nah PR-nya adalah bagaimana kita bisa buat ekosistem biar orang-orang hebat kita tidak lari di luar negeri. Tadi lo bilang lo balik ke Indonesia dan kuliah di Hukumi. Tapi kenapa harus simak hukum? Simak tuh tes masuk UI. Iya, kenapa harus tes masuk UI? Terus Karena kan gua nggak bisa SBMPTN, gua nggak bisa lewat jalur-jalur yang undang apa. Gua juga nggak ngerti kan kalau SMA kan bisa, kalau rapor lu bagus tuh bisa masuk UI atau ya whatever lah. Iya. Kalau gua kan cuma bisa Tapi simak. kenapa UI? Oh karena di otak gua nyokap gua UI, kakak-kakak gua UI semua. Di otak gua cuma tahu UI doang. University of Indonesia di otak gua ya. Oke. Jadi gua langsung tes masuk simak UI. Kenapa hukum? Karena nyokap gue ngomong, Andovis lu suka ngomong kan, yaudah UI aja, hukum aja gitu. Gue that simple. Udah gue tes masuk UI, dah pilihan pertama langsung terima. Nah intinya itu kenapa. Ya tapi jujur, ini gue ngomong sejujur-jujurnya, it's not the university that makes you. Gue kenal banyak orang yang biasa-biasa aja di UI, banyak orang hebat juga di UI. Doesn't matter where you go, it's the person kok. Sumpah demi Tuhan, gue ngomong ini, sumpah. Jangan kalian terpatok sama kuliahnya di mana. It's about the person. Trust me. Gue ngomong ini gak bullshit. Lu mau kuliah di Harvard pun, kalau orangnya sampah, lu juga sampah. Ya sesimpel itu. Lu mau kuliah di mana pun, lu mau kuliah di ITB, UI, atau kalau lu koruptor, lu sampah menurut gue. Jujur. Gue hebat banget gue kuliah di sini, tapi lu koruptor ya, lu mati aja sumpah. Di gue sesimpel itu. Orang Indonesia tuh gak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang baik. Nah, jujur. Baik as in, bukan halo saya baik, tapi yang etikanya jelas. Itu sih. Oke, tapi setiap masuk kuliah atau kita tuh pasti ngebayangin gue bakal jadi hakim, kita ngomongin hukum misalnya, gue bakal jadi diplomat mungkin. Iya. Tapi di bayangan lo tuh jadi apa, Dov? Sebelum ada Skinny Indonesian 24. Gue nggak tahu. Jujur pas gue masuk hukum UI gue nggak tahu jadi apa. Wait, sebagai orang yang punya orang tua seperti itu, dengan pendidikan yang seperti itu, gue dari dulu langsung, I never knew. Kalau orang tanya gue dari SD, SMP, SMA, gue selalu jawab, what do you wanna be when you grow up? Gue selalu ngomong, I wanna be the ruler of the world. Jawaban gue. Itu jawaban bego anak kecil ya. Kayak I wanna be the ruler of the world. Ya. I have no idea what that meant, to be honest. Gue gak tahu itu artinya apa juga. Pas gue masuk hukum UI, gue gak pernah kayak gue pengen jadi lawyer, masuk law firm. Gak pernah. Gue always take it day by day, take it apa yang ada depan gue. Oke, itu Gue soalnya gak pernah. Gue banyak kakak gue yang paling tua dari umur kecil tahu gue mau jadi dokter. Ya jelas. Dia kuliah, ambil ini, ambil IPA, masuk FKUI, kedokteran UI, jadi dokter. Jadi jelas. Nah orang-orang kayak gitu yang gue justru iri. Orang yang udah tahu dari kecil mau jadi apa, itu sangat-sangat makes me jealous, to be honest. Gue I didn't know what I wanted to do sampai gue sadar, oh di dunia entertainment ini buat gue loh. Itu sampai situ, tapi itu dia. Gue belum tahu. Oke, jadi lo masuk tadi itu cuman karena kata nyokap lo suka ngomong masuk aja, coba aja masuk hukumnya. Oke. Terus ada Skinny Indonesian 24. Iya. Urge pertama yang ngebuat lo bikin video naruh handphone, kamera. Enggak, dulu bahkan gak ada. Dulu HP gak bisa rekam. Dulu tahun 2011 HP, Serius? 2011 HP apa aja bisa rekam bagus. Nggak ada guys. Kita sekarang sangat dimanjakan dengan HP kita. Dulu tuh pakai handycam yang kayak gini. Handycam 2011 itu. Iya. Dulu rekaman itu mah kayak pakai handycam. Handycam yang bobot, yang kalau sekarang itu lu diketawain, lu dilempar. Nggak, gua dulu rekam video pertama gua tuh gue nyanyi di India. Gue bikin cover mashup. Imagine, terima kasih. Imagine I'm yours. Karena dari dulu, gini, sampai sekarang pun gue ada mimpi, ini jujur ya. Selain Will Do It, gue dari dulu mimpi ingin menjadi penyanyi. Tapi ada mimpi, ada realisme. Gue sadar bahwa suara gue tidak bagus, jadi tapi kan nyanyi kan bisa jadi performer kan. Jadi dari dulu gue pengen jadi performer. Makanya video pertama gue nyanyi, karena I always wanted to perform. Always. Dari dulu gue sangat always wanted to perform, makanya video pertama gue nyanyi. Rapper pun gue biasa-biasa aja. Maksudnya kayak dari dulu gue pengen perform. Kayak perform tuh bebas loh. Ini pun performance loh. Right? Performance tuh enggak. Orang mikir performance harus di panggung. You go into politics is also performing.
Tapi dari dulu gue tahu jiwa gue perform. Tapi dari awal nyanyi. Makanya video pertama gue nyanyi. Video pertama gue nyanyi. Abis itu gue lanjut. Balik ke UI. Tiba-tiba gue culture shock. Kenapa gue dipanggil Modus. Gue bikin video Modus. Tapi ingat guys, zaman dulu membuat video dan upload di internet, believe it or not guys, itu hal sangat yang aneh. Sekarang sangat lazim. Dulu gue bikin video gue diketawain semua orang. Apaan sih bikin video-video upload di internet? How funny is it? Okay. Fast forward now, siapa sih yang gak bikin video? Iya. Dulu gue dilabrak sama senior gue di EVA. Oh ya? Kamu masuk FAUI, Fakultas Hukum terbaik Indonesia, ngapain bikin video-video gak jelas taruh di internet? Oke. Sekarang mereka jadi apa ya? Gak tahu. Ada yang waktu itu manggil gue untuk jadi MC di acara mereka. Jadi ya hidup itu sangat-sangat lucu ketika gue diketawain dulu. Sama kayak nyokap gue dulu selalu ditertawakan di kelas. Gue bikin video YouTube selalu ditertawa. Guys, gak kayak sekarang. Semua orang punya video YouTube, presiden punya YouTube, semua punya YouTube. Dulu itu something yang very. Gue gak tahu kak ini gue umur 30 tahun. When I started YouTube 13 tahun yang lalu, kan umur berapa? Umur berapa? 17. Yeah. SD SMP. Ya gue mulai 30. Gue sekarang 30. Gue mulai pas gue 17 tahun. Dulu nge-upload video yang ngomong ke kamera tuh hal yang sangat-sangat tidak lazim. Trust me guys, the data shows it. Dulu gak ada channel-channel YouTube yang ngomong kayak gini. Ada generasi awal ada, tapi dulu it was something so different. Dan dulu gak ada uang, AdSense belum masuk sampai tahun 2016. So I did this all before there was money. Before there was money, I did all of this. Oh, gue jadi penasaran. Ya. Sebelum lu upload, lu juga emang suka videoin aja nggak? Maksudnya udah tersimpan aja di handycam misalnya? Enggak juga. Jadi waktu itu tahun 2011 ada teman gue di India ngomong, Andovi coba lu rekam aja video lu nyanyi. Terus gue upload di mana? Dulu guys, pertanyaan upload di mana was a legit question. Legit. Nggak ada. Dulu YouTube, kalau kalian ingat, itu bukan video kayak sekarang. Dulu YouTube itu cuman uploadan orang-orang demi Tuhan, video-video kucing. Ya guys, itu kenyataan guys. Until tiba-tiba tahun 2008-2009 ada Ryan Higa. Itu kan kalian semua kalian tahu. Memalukan, gue ngomong Ryan Higa, kalian semua malu sama diri kalian sendiri. Kalian gak tahu Ryan Higa siapa? Higa. Nah banyak orang dunia tuh gak tahu. He started the trend of making internet videos. Lu gak tahu kan? Memalukan, jujur. Karena menurut gua gini, we have to give props to the people who paved the way. Gua aja yang udah OG, gua super OG ya. Gua aja di dunia YouTube gua tuh senior banget. Gua aja tetap memberi props kepada mereka yang memulai sebelum gua. Ray William Johnson, Smosh, Ryan Higa. YouTuber lama Indonesia juga ada dulu. Juga ada. Nah, kebanyakan orang dari sekarang tuh cuman kayak you gotta give props. Gini, ada quote dari Isaac Newton atau siapa gue lupa. Isaac Newton atau siapa ngomong, atau Einstein yang ngomong. Einstein yang ngomong tentang Isaac Newton. I stand on the shoulders of the giants before me. I'm gonna repeat what I said slowly. I stand, ini yang ngomong Einstein atau siapa gue lupa. Please Google it. I stand on the shoulders of the giants before me. Itu artinya dia bisa setinggi ini karena raksasa kemarin yang udah capek-capek membuild up untuk biar gini. Nggak ada theory of relativity kalau Isaac Newton tidak keluarin Principia Mathematica. Google it. Banyak orang nggak tahu, anak-anak pasti nggak tahu Principia Mathematica is the most important document of all time. Isaac Newton itu nge-highlight tentang prinsip of matematika. Tanpa itu tidak ada teori relativity, tidak ada teori E equals MC square. Nah itu panjang lebar, tapi intinya we have to respect. Nah, waktu gua masuk Malam Minggu Miko, gua sangat-sangat respect ke Radit and my seniors yang mengajarkan gua untuk nulis, bikin komedi bagaimana. I always give respect. Radit, thank you so much for giving me the platform di Malam Minggu Miko. Tapi Malam Minggu Miko pun datang setelah video-video gua. Banyak orang kira Malam Minggu Miko abis itu skinny, enggak. Check the dates. I have all the receipts. Modus itu keluar September 2012. Malam Minggu Miko keluar setelah itu. I have all the receipts guys. Jadi tapi ya Radit gave me the opportunity untuk masuk ke dunia ini juga. So thank you Radit. Ya so Radit kan juga invite lo karena ngeliat video-video. Tapi dari 2011 ke 2021, pertanyaan gue ke apa yang ngebuat lo tahu lo harus berhenti nih? Maksudnya lo nggak harus cerita details the industri atau apa mungkin, tapi kayak
pertanyaan gue jadi kayak kapan kita tahu kita harus berhenti dan nggak Gini. 299 video. By the way, Wow, gue tahu. kayak tanggung banget gitu. Iya, sengaja itu. You know why soon. Gue gak usah bocorin, tapi intinya gini. Gini, gue ditanyain ini dulu pas gue announce, semua orang interview gue. Semua, Radit, Dedi, semua interview. Kenapa. You will never know until you know. It's such a bullshit answer, tapi it is the right answer. Decision ini sesimpel, gue sama Kajo tahu. Tanpa kita ngobrol, gue sama Kajo udah tahu. Abis itu kita ngobrol, Kajo, iya, udah, dia udah tahu. Tapi bukan berarti kita berhenti berkarya. Sampai sekarang pun gue masih ada Andovi Andrea Show, gue masih bikin polarisasi musika. Banyak guys, tapi gini, sampai sekarang gue masih muncul di YouTube narasi. Banyak orang tuh salah. Gini, gue bingung. Orang-orang tuh bodoh. Di 1 menit pertama video quit gue ngomong, gue sama Kajo berhenti sebagai Skinny Indonesian 24. Tiba-tiba gue muncul di YouTube narasi. Wah, bohong lu. Gue gak ngomong kayak, guys, gue quit. Inilah alasannya, stay sampai akhir ya. Gue ngomong di detik pertama. Gue sama Kajo memutuskan berhenti dari Skinny Indonesian 24. Clear. Karena what is Skinny Indonesian 24? Skinny Indonesian 24 is a semangat bikin video, sketsa-sketsa kita, vlog kita segala macem. That's Skinny Indonesian 24. Sampai sekarang Kajo masih di narasi, gue syuting sama dia di narasi, gue bikin Andovi Andrea Show, kita bikin polarisasi musika bareng-bareng. People don't understand there's context to everything. Jadi gitu. Tapi kita gak berhenti berkarya, tapi I just know karena it's enough for us. Jadi sesimpel itu ya? Sesimpel itu, you just know what you know. Tapi after itu lo ke Bali. Gue pensiun, gue ke Bali kayak 6 bulan 1 tahun ke Bali. Dan lo mulai lagi di narasi. Nah, pertanyaan gue selanjutnya, jadi kapan lo tahu lo harus mulai lagi? Gue gak tahu. So I was in Bali, gue lagi hangout santai di pantai. Sumpah gue Canggu babes, gue di Canggu. Gue nyantai di Canggu. Tiba-tiba Mbak Nana WhatsApp gue. Najwa Shihab WhatsApp gue. Betul, segi konteks, Mbak Nana tuh senior gue di FAUI. Jadi gue bagi anak-anak FAUI, orang-orang FAUI itu kenal Mbak Nana bukan sebagai Najwa Shihab, tapi sebagai Najwa Shihab senior FAUI. Beda nih. Iya. Karena kan pas kita ospek Mbak Nana dateng, kayak paham gak sih, kayak Najwa Shihab adalah Najwa Shihab, kita semua kenal Najwa Shihab gitu. Tapi khusus untuk anak-anak FAUI, there's a senioritas yang lebih dari itu gitu. Ini pas Mbak Nana WhatsApp kayak, aduh senior gue WhatsApp nih. Iya Mbak Nana ngajak telepon. Out of nowhere Mbak Nana ngomong, Andovi kita kita narasi, mau lu masuk narasi. Terus gue cuma kayak gini, Mbak Nana gue udah gak kerja gitu. Gue udah gak, I don't know what to say to that. Jadi I didn't answer yes. The fun fact I didn't answer yes. Abis itu Mbak Nana nelfon gue, abis itu minta meeting ke Jakarta, gue terbang ke Jakarta. Pas gue terbang ke Jakarta tiba-tiba ada Kajo masuk. Oh lu gak tahu bahwa Gue juga gak tahu, gue aja gak tahu. Narasi ngontak Kajo. Jadi pas gue lagi meeting ada Kajo, terus gue kayak, lah Kajo ngapain di sini? Terus Kajo bilang, lah Andovi ngapain di sini? Terus narasi ngomong, lah kalian gak tahu kalian di sini? Gue bilang kayak, lah enggak. Karena ya gue di approach beda. Dan ternyata Mbak Nana approach kita berdua beda gitu. Nah, I don't know. Jadi itu banyak orang kira pas gue masuk nasi, oh ini plan mereka, evil plan. No, nggak tahu, sumpah. Kalau nggak percaya tanya sama Mbak Nana, langsung aja tanya. So they contacted me, they contacted Kajo separately, ketemu. Yang akhirnya kita memutuskan. Kenapa gue memutuskan? Gue sadar kayak, oh gue percaya sama visi misi narasi. Gue percaya dengan visi misi narasi dan Mbak Nana dan segala macem. Kajo bikin acara TWK, tes wawasan kebangsaan, gue bikin acara bongkar segala macem. So we believe, the reason why we came back, karena gue sadar narasi itu bikin konten-konten sesuai dengan visi misi gue sama Kajo. Ya itu, that's why, sesimpel itu. Jadi banyak orang pikir, oh Andovi sengaja nih quit biar masuk narasi. Masuk narasi. Enggak ada. Gue lagi di pantai, lagi nyantai, gue di WhatsApp dah. Tapi kan lo meninggalkan dunia yang tadi, dunia yang sangat menyenangkan ketika di Bali. Tapi gue jadi kepikiran pas lo pensiun itu, vision lo apa? Atau emang lo udah Gini, dari dulu I never change. Dari awal pun gue ngomong, lu tahu gak lu masuk hukum mau jadi apa? Gak tahu. Iya juga sih. Dari pas gue pensiun di Bali, kalau lu tanya sama gue, lu mau jadi apa? Gak tahu. Literally gue gak tahu. I had no plans. Pas gue, the number one question when everyone ask me is, abis pensi mau ngapain? Gue selalu jawab gak tahu loh. Dan itu jujur from the deepest bottom, emang gue gak tahu. Itu lu gak feeling insecure? Sangat. Bahkan di video terakhir gue ngomong, gue sangat insecure. Gue sangat takut kalau nonton, sampai yang gue nangis itu. Gue ngomong, to be honest I don't know what to do. Look, I just know I have to retire, but I don't know what to do. Dan itulah dunia ini adalah
kebanyakan dari kita harus selalu tahu what comes next. What's wrong with not knowing what comes next? Ya. Nah, simpel itu sih. Ya, gue punya privilege again karena kerjaan gue 10 tahun, gue ada money saved up untuk gue bisa nggak mikir itu dulu. Gede ya? Iya. Apa? After 10 years. Oh, sangat gede tapi After setelah sampai sekarang ya? nggak. Gue habis quit itu penghasilan gue turun 70%. Oke. Jadi, Monetization tapi sampai sekarang. ya, tapi kan karena gue ngupload lagi sangat-sangat turun, sangat-sangat turun. Jadi banyak orang kira, guys, gini, quitting Skinny News 24, it's a financially very dumb decision. I made a lot of money at Skinny News 24. Quitting it is a very dumb financial move. Sesimpel itu. Banyak orang tanya gue, apalagi YouTube lagi naik-naiknya kan. Semua nanya, lah kan YouTube lagi naik-naiknya, adsense makin gede. Gitu. Lah, tapi gue dari dulu sangat konsisten dengan diri gue. Dari dulu, none of my major decisions came from money. None. Gue mulai YouTube gak ada duit. Jadi ketika orang nanya, jadi bagi orang yang tahu gue gak pernah mempertanyakan itu. Karena orang tahu Andovi was never financially motivated. Beda sama motivasi skala finansial dan dapat duit banyak. Itu betul. beda. Jangan kalian ketipu dengan duit yang masuknya. Gini, ini penting karena orang tuh just because you make a lot of money doesn't mean you are financially motivated. I know that's so hard to believe. I know. Kalau I was financially motivated, trust me, I would have made way more money. Trust me. DPR Musikal itu gue sama Kaju hilang 700 juta rupiah. Itu duit tidak ada satupun orang yang sponsorin DPR Musikal. Itu fakta. Kita bisa keluarkan semua. Tapi yang kita hilang dari duit, kita dapat dari karya. If I was financially motivated, gue gak akan bikin DPR Musikal. Ngapain gue hilang 700 juta? Ngapain? Di tahun terakhir Skinny, lu mau tau gak betapa banyak brand yang mau masuk di Skinny News 24? Ya iyalah di tahun terakhir Skinny. You know how many brand udah kasih duit? Dan kita enggak. Kita ada satu proyek dimana kita mau keluarin duit untuk bikin DPR Musikal. Udah. If I was financially motivated, gue gak bikin DPR Musikal. Ya dong. Gue bakal bikin, ayo semua brand tahun terakhir Skinny, yuk duitnya, yuk masuk yuk. Tapi enggak. Nah, itu perbedaan antara orang yang financially motivated sama dapat duit banyak. Nah, ini yang susah karena to be honest, ekosistem iklim entertainment sekarang udah duit, udah. Honestly udah duit, udah. It is what it is. Berarti Skinny Indonesian 24 pada saat itu tidak memotivasi seorang Andovi Untuk duit. Untuk melakukan sesuatu. Lu berhenti. Gue berhenti karena udah cukup. Maksudnya karya-karya gue udah cukup gitu. Udah cukup aja di situ. Gue bisa berkarya di luar Skinny kok. Gue gak peduli lu voting siapa. Lu mau pilih Prabowo Anies Ganjar, I really don't care. Gue sangat mementingkan kalian memakai hak-hak voting kalian. Dan ada gini. Bang, tapi kan golput hak gue bang. Nah ini gue udah tahu. I know. Gini, gue kasih konteks ya. Gue kasih konteks. Ini langsung ke pemilu ya. Karena pemilu panas ini pasti clickbait. Gue paham. Kayak gini. Jadi gini. Bagi anak muda sekarang yang sok golput, message gue adalah begini. Ada 2 kelas golput. Golput sampah sama golput berkelas. Golput sampah adalah 14 Februari nanti pas kita pemilu, lu gak nyobos karena lu telat bangun tidur. Itu golput sampah. Jadi kayak lu bangun, kadang libur kan, Bapak Sobat kan libur nih, libur. Lu jam 10, malas aku ke TPS, udah. Itu lu sampah. Golput yang berkelas, lu bangun, lu datang, lu cobos 3-3-nya. Itu golput berprinsip. Ya karena 3 calonnya gak ada yang suka gitu. Gua gak akan pernah ngomong kalian, gua gak akan ngomong golput enggak. Dari gua voting. Kenapa gua akan jelasin setelah ini. Tapi kalau kalian mau golput, please do it in a classy way. Kenapa? Pertama, itu artinya kalian berprinsip. Kedua, daftar pemilu tetap kalian tidak akan dicorengkan dan dimainkan oleh siapapun. Ketika Tiara datang, misalkan lu Tiara datang ke TPS lu, lu golput, lu 3-3-nya, tek. Itu didatet. Tiara datang ke TPS sekian. Kalau lu gak datang, itu 1 vote kosong. Itu bisa dimanipulasi oleh siapapun. Artis itu datang, gue udah datang ya, vote gue lu gak sambil. Itu kenapa berkelas. Selain karena prinsip, kedua karena masalah sistem dan pencurangan. Jadi please anak muda yang kalau kalian mau golput, which is gue gak sarankan, tapi kalau kalian mau do it in a classy way.
but don't. Nah sekarang gue akan ngomong kenapa kalian gak boleh golput. Oke. Jadi tadi gue udah jelasin kenapa kok kamu golput. Yeah. Karena gue tahu bakal ada banyak orang yang tetap gue bakal golput. Nah sekarang gini, gue mau cerita soal cerita. Oke. Bokap gue meninggal di tahun 2019. Voting 2019 itu 19 April 2019. Gue masih ingat tanggalnya bahkan. Gue sangat ingat. Bokap gue meninggal 29 Juli. Nah kenapa gue ngomong ini? Kondisi bokap gue udah parah banget. Kondisi bokap gue udah gak sejalan, udah parah. On that day, bokap gue ngomong, Papa mau ke TPS. Dengan segala kekurangan fisik, mentalnya dia udah kekurangan. Mau ke TPS. Voting. Dan tau gak bokap gue ngapain? Bokap gue voting tiga-tiganya. Keduanya, sorry. Prabowo Jokowi. You would ask, why? Udah sakit. Udah gak bisa jalan, bahkan udah gak bisa. Udah last days. Kenapa lu datang? Dan lu datang aja lu golput. My dad lived in a time dimana lu bahkan voting aja gak bisa. Tolong pahami ini baik-baik. Kebebasan yang generasi kita sekarang dapatkan itu karena susah payah dan perjuangan dari orang-orang sebelum kita. Dulu lu mau voting aja tidak boleh. Sekarang gue yakin kepada semua orang yang golput sekarang, kalau dibilangin lu gak boleh voting, mereka semua akan marah. Betapa ironinya. Gue asumsi lu golput. Asumsi gue, misalkan lu golput. Cara golput nih. Terus gue ngomong ke lu, oh lu golput. Yaudah deh, daripada lu golput, lu gak boleh voting. Reaksi lu apa sekarang? Marah. Langsung. Anjing lu, hak gue untuk itu. People before us fought to get votes. Dulu ada lah pemilu tapi bullshit semua. Kayak dulu ada. We all know di zaman sebelum tahun 98, we all know pemilu bohong. Dulu orang-orang harus wajib hanya coblos ketika zaman itu, siapapun partainya Pak Harto, siapapun nyoblos. Semua PNS disuruh juga. We all know lah, ini sejarah, gue nggak whatever. Nah, fakta menarik guys. Ini fakta yang orang-orang nggak tahu. The American Revolution happened karena people fought for the right to vote. The French Revolution happened because they were tired of the pemilih-pemilih. Indonesia merdeka karena kita mau merdeka dari penjajahan. Dan abis itu pun kita nggak usah voting sekarang kita. Jadi intinya gini, kalian please belajar konteks sejarah pemilu. Nah, gue bakal dibalas. Tapi kan demokrasi itu sistem yang gagal. I get it, gue paham argumentasinya. Tapi selama ini menurut gue dengan segala kekurangan demokrasi, it is still the best system that we have. Dengan segala kekurangannya. Jadi, think of the people and there was a time where you couldn't vote loh. Sekarang kita ada, kita sia-siakan. Jadi itu konteks yang gue mau kasih. Jadi please anak muda, vote. Siapapun, gue gak peduli. Dah, jadi itu. Ada konteksnya kenapa gue sangat-sangat jangan golput. Ini konteks yang sangat personal bagi gue. Ketika gue liat bokap gue yang udah sakit mati-matian, tetap datang untuk voting. Karena bokap gue bilang, karena nyokap gue ngomong, Andovi ingat loh, dulu kita kayak gini aja gak bisa. Nah, lu bayangin, please lu bayangin itu. Susah karena kita udah spoiled. We grew up in a masa dimana ini hak bebas. Dan even though I'm saying all this, gue tetap ngomong, kalau buat kalian mau golput, please golput karena berkelas. Bukan golput karena kemarin malam gue party, gue lupa bangun. Wah gue bener-bener sesebel itu. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya berarti lu udah tahu mau milih siapa? Belum. Gue sama sekali belum tahu. Gue tipe dari dulu gue selalu swing voters. Swing voters as in gue selalu nunggu debat terakhir. Gue selalu nunggu debat terakhir. Gue selalu nunggu H-1 bahkan. Sangat. Karena everything can change. Gue selalu nunggu H-1. Wow. Berat ya tiba-tiba ya. Berat ya. Soalnya gini, gue tinggal di dunia entertainment. Di dunia entertainment di circle gue lah, gue golput aja, fuck gue golput. Paham? Karena and that's the beauty of democracy ya kan. Choosing to not vote is part of a democracy. Tapi please remember, you have the right to choose not to vote. Dulu bahkan lu gak ada kesempatan untuk tidak mau memilih. Nah, itu lu please understand that context gitu. Okay. After the whole conversation, salah satu hal yang sangat gampang untuk dinotis adalah lo punya nasionalisme yang tinggi. Iya dan enggak. Iya, orang lihat gua secara garis besar, oh Novi nasionalis banget. Enggak juga.
Enggak juga as in a sense apa sih definisi nasionalisme? Let's go deeper than that, okay? Nationalism isn't lu hafal Pancasila, isn't lu bisa nyanyi Indonesia Raya, isn't nationalism takes care of many forms. Mungkin gue yang lebih terlihat aja. Paham kan? Mungkin gue karena lebih terlihat aja kayak oh ini bikin polarisasi, bikin rap battle. Lu menjadi menteri tapi lu korupsi dana bansos, lu orang teranjing di dunia menurut gue. Lu sama sekali kena nasionalis padahal lu menteri loh. Jadi ibaratnya gini, iya in a very shallow sense, bukan shallow, diksinya salah. In a very straightforward face, iya gue nationalism. Tetapi gue nggak mau gue menjadi standar bahwa oh orang nasionalis itu harus kayak gini ya, harus bawa konten tentang Indonesia ya. Enggak juga. Lu menjadi orang yang jujur di negara ini, membantu tetangga kalian, ber-RT RW dengan baik, udah cukup nasionalisme bagi gue. So kenapa gue ngomong gini? Waktu itu ada orang ngomong kayak gini ke gue. Jujur gue gak mau jadi nasionalis karena capek, gue gak bisa selevel Anovi sama Jovial. Dan gue sayang melihat anak muda ngomong kayak gini. Lu gak usah sampai titik ini juga gitu. Gak usah please. Karena banyak orang jadi apatis karena they think it's so hard. They think shit berarti kalau gue harus kayak gini gue bikin video DPR musikal dong. Kayak enggak gitu. Jadi menurut gue iya gue nasionalis, tapi jangan kalian discourage bahwa nasionalisme tuh ini. Nationalism takes in many forms. Oke, jadi lu terbebani gak dengan label itu? Kadang ya. Karena to be honest gini. Karena gini. I love basketball. I love the NBA. I'm a Lakers fan through and through. Apakah gue mengkonsumtif produk luar negeri? Ya, I watch the Lakers game almost every day. Gue nonton basket tiap hari. Apakah gue lebih suka nonton konten luar negeri daripada dalam negeri? In some sense, iya. Jadi gue lumayan terbebani soal itu. Karena gue gak ada manusia yang 100% nasionalis tuh gak ada. Bullshit. Gak ada. Gue jauh lebih suka nonton Game of Thrones. Dasarnya itu produk luar negeri. Banding serigala. Iya daripada whatever. Nah jadi kayak apalagi di era globalisasi sekarang, bullshit kalau kita ngomong kita semua nasionalisme 100%. Ibaratnya gini, gue straight to the point ya. Nama kalian Maple Media. Maple is very identik dengan Kanada. Dengan sirup Kanada. Padahal kalian bisa ngomong Salak Media. Tapi kan tujuan Maple Media kan bagus. Tujuan Maple Media bagus dong. Tapi nama kalian udah jelas bukan Indonesia. Apakah berarti kalian nasionalis? Enggak. Jadi it's very contextual. Everything in this world right now is black or white, black or white, black or white. Mana gray areanya gitu. I speak English way better than I speak Indonesian. But does that mean I don't love Indonesia? Semua orang yang ketemu gue gak akan pernah ngomong, iya Novi gak cinta Indonesia. Semua orang yang ketemu gue pasti kayak, ya Novi si paling in Indonesia. Bahkan orang kayak, tapi I speak English way better. Tapi karena konteksnya gue tinggal luar negeri. Nah, it's very contextual. Jadi gini, sama kayak pemilu sekarang. Pemilu sekarang kita semua terpolarisasi. Karena we don't look at the context. Nobody wants to listen to one another. Everybody is polarized. North Pole, South Pole, polarized. Everyone is always never wants to listen to the other side. At the end of the day, that's what polarisasi is all about. Jadi apa yang lo harapkan dari orang-orang yang akan menonton polarisasi untuk tidak terpolarisasi? Kalian tahu nggak? Kalau lu alkoholik, lu tahu nggak step pertama untuk lu sadar kalau lu alkoholik? Tahu nggak? The step number one step untuk healing dari lu jadi alkohol untuk sembuh. What's number one step? Tidak minum. Salah. Bahkan sebelum itu, it's to be aware that you're an alcoholic. The number one step untuk berhenti menjadi alkoholik adalah pertama, you have to be aware that you're an alcoholic. Karena banyak orang gak tahu mereka alkoholik loh. Polarisasi adalah, you have to be aware that you're polarized. Tanpa kalian sadar, kalian semua udah terpolarisasi sekarang. Tanpa kalian sadar. Musikal ini membuka step pertamanya. Hey guys, did you guys know that you're polarized? Udah, itu dulu, gak usah jauh-jauh. Kadang sampai titik itu pun orang belum sadar. Sampai titik. Guys, trust me, semua orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian semua di ruangan ini terpolarisasi. Dalam variant degree-nya beda-beda. Ada yang polarisasi 100%, ada yang 1%. Termasuk gue. Nah, we need to realize. Nah, caranya kalian terpolarisasi itu kan dibuka semua di polarisasi. Stepnya tuh jelas. Tapi dengan music, dengan dance, dengan singing dan segala macam. Kenapa teater musikal?
Kenapa nggak movie misalnya? I love musicals. I really love musicals. Menurut gua, after I watch Hamilton changed my life. Hamilton really changed my life. Gue merasa kayak ada dampak dari karya yang benar-benar bisa membuat gue kayak wow, gitu kan. Pengennya sih jadi film. Kalau musikal ini lakukan, siapa tahu IP-nya terjadi bisa jadi film. Tapi I love musicals. I love susah, ribet, mahal. Tapi again, I'm never financially motivated. Oke. Bukan berarti gue gak ada sponsor. Yeah. Ada sponsor, ada beli tiket, ada. Tapi gue pingin IP ini jadi dulu. IP itu intellectual property. Gue pingin IP ini jadi dulu. Kalau IP ini laku dan disukai orang-orang, next stepnya apa gue gak tahu. Again, gue selalu konsisten. I don't know. I don't know. Siapa tahu kalau disukai ada yang telepon. Mau dong jadi film? Again, I don't know. Oke. Dan lo konsisten membawa musikalnya itu karena lo at the first place lo bikin video YouTube. Video gue itu apa? Musik. Selalu konsisten. Video itu gue nyanyi. Fakta menarik banyak orang gak tahu. Di 2017 gue bikin YouTubers The Musical. Banyak orang gak tahu ini. Gue bikin YouTubers The Musical. Gue bikin DPR Musika. Gue selalu konsisten kok. Konsistensi itu bukan berarti selalu melakukan hal yang sama. Tapi konsistensi adalah value di bawahnya sama. Value-nya. Pak Pangan, value-nya. Ya kontennya beda. DPR Musika beda sama beda. Iya. Tapi kan value-nya apa? Iya. Value di bawah itu adalah gue pengen mengajarkan sesuatu. Gue pengen membawa konten entertaining dengan segala sesuatu. Itu. Oke, tadi kan lo bilang lo pengen secara tidak langsung ngebuat orang aware. Ya. Tapi kenapa nggak ditaruh di medium yang bisa disaksikan oleh orang-orang lebih banyak? Ya, that's a good question. Jadi gini. At the end of the day, Hamilton ada di Disney Plus. Nggak semua orang privilege enough to go to Singapore, London, West End untuk nonton Hamilton. Okay? Sekarang di Disney Plus. Gua tetap berpendapat bahwa kalau lu bisa bikin acara 2,5 jam offline bercerita dan works, itu bisa ke-translate ke hal-hal lain. Itu opini gue. Ya kalau ini works, gue gak akan menutup kemungkinan untuk dijual ke OTT, dijual ke Netflix, Disney Hotstar, whatever lah, Amazon, whatever. Tapi pertama, I want to make the storyline as great as possible dulu di acara offline. Karena kalau offline works, gini, online sama offline two different beasts. Film yang kerja di online belum tentu works di offline. Betul. Two different beasts. Gue mau bikin dulu nih. Can I tell a story for 2.5 hours that captivates the audience? Kalau gue bisa itu, gue bisa bawa kemana-mana. Itu dulu. Itu challenge terbesar dulu. Okay. Basicnya gue bisa dapetin dulu. Tapi lo nggak mau ngasih tahu ceritanya? Tadi kan yang lo tentang. Ya cerita basicnya gini. Cerita basicnya adalah ada 5 mahasiswa. 5 mahasiswa ini mempunyai proyek untuk mengubah Indonesia. Bukan proyek, tugas. Tugas untuk mengubah Indonesia yaitu menanam pohon di Nusa Tenggara Timur. Kenapa Nusa Tenggara Timur? Karena gua sama orang NTT. Sembari mereka kayak gini, ada pemilu yang sedang terjadi. Pemilu di negara fiktif. Oke. Pemilunya presidennya gua dan Kajo, capresnya. Gua nomor 2, Cokro, Kajo nomor 1, Reska. Gak ada hubungan sama Prabowo sama Anies. Gak ada hubungan. Sembari mereka ingin mengubah Indonesia dengan menghasilkan proyek, ada pemilu yang membuat mereka tadinya bertemanan terpolarisasi di akhir. Itu the simplest way. Nggak gitu doang gue cerita. Bakal ada banyak, wow gitu di tengah-tengahnya sampai akhirnya. Tapi itu the simplest way. Lo menulis itu bersama? Gue sama Kajo Kak nulis, Jati? kita bikin semua lagunya sendiri semua, everything. Berarti itu dari tahun? Kita mulai nulis 2022 akhir, Desember 2022 kita nulis. Dan lo dedicate diri lo untuk polarisasi. Ya gue sampai keluar dari narasi secara struktural untuk fokus ke polarisasi. Secara struktural gue masih mainin narasi ya, masih di musyawarah, gue masih syuting sama Banana pasti untuk fokus ke sini. Oke, good luck polarisasi musikal. Thank you. Kalau lu nonton awas sih. Gue tahu Media dapet tiket. Gue tahu. Guys, be honest. Guys, watch the show, give an honest review. Justru itu yang gue butuhkan. Ya, give us constructive criticism ya. Jangan cuma jelek. Ya. Kalau jelek kenapa? Kalau bagus kenapa? Biar gue tahu. So I can make it better. Kan produknya kan selalu di refine, di rehash, di gitu. Oke, gue bakal nonton. Yes, thank you. Lu show berapa berarti? Gue sih maunya media show pertama. Gue mau media show pertama biar media bisa nge-blast bagus atau enggaknya. Itu sih. Oke. Apapun yang dilakukan di dunia ini, go for it. Tapi kalau kalian gagal, nggak apa-apa. Asal kalian belajar dari kegagalan itu. Pilih mana? Prabowo dan Ganjar. Udah tahu deh pasti gitu tuh.